Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Gestok di channel GTrader ya. Kali ini saya akan membahas soal candlestick hammer, candlestick pattern hammer, dan candlestick shooting star ya. Yang dimana kalau misalkan candlestick hammer itu dia sesuai namanya ya berbentuk palu ya. Maaf, kita gambarkan aja. Dia berbentuk palu ya seperti ini, atau ada ilmunya di atas sedikit kayak gini. Dan shooting star itu dia kebalikannya dari candlestick hammer ini, dia seperti ini bentuknya ya. Dan dia bisa disebut sebagai hammer atau shooting star itu apabila si sumbunya ini lebih panjang atau lebih panjang daripada bodinya. Seperti ini. Nah, panjang seperti ini hammer ya. Ini hammer warnanya bisa hijau, bisa merah ya. Candlestick hammer dan candlestick shooting star ini dia cukup sering keluar ya di chart. Dia sering keluar, dia seperti biasa menandakan pembalikan arah harga. Dia akan biasanya dia akan terbentuk apabila dia sudah mencapai titik resisten atau titik support sebelumnya. Jadi apabila di situ dia membentuk candlestick, contohnya dia lagi naik dia lagi naik misalnya seperti ini ya, dia terus naik lagi. Nah, begitu sejajar dengan resisten yang ini, dia tiba-tiba di sini misalkan dia naik dulu, langsung dia turun lagi dan menciptakan candlestick shooting star. Dia shooting star, di situ kita bisa langsung open posisi di detik 00-nya, kita bisa open posisi 1 menit ya. Tapi kadang-kadang dia akan naik tapi dia tidak akan lebih dari garis ini atau sejajar dengan bodinya ini, tutup bodinya ini. Dia nggak akan lebih dari itu biasanya. Kalau dia naik lagi, kita bisa open posisi lagi, kompensasi di 1 menit kembali. Biasanya dia di candlestick berikutnya ya langsung akan turun ya, karena biasanya dia begitu dia naik seperti ini, dia akan sejajar dulu. Kadang-kadang sejajar dulu baru gini, enggak langsung sama seperti ini ya. Kadang-kadang dia seperti ini baru gini, kadang-kadang ya gini, kadang-kadang kayak gitu. Jadi pokoknya kalau sudah menemukan di titik resisten, kalian sudah menemukan ada candlestick shooting star seperti ini, dan biasanya dia ini tuh warna merah ya, dia menjadi warna merah, warnanya merah. Kalian bisa langsung open posisi 1 menit ya. Idealnya sih 3 menit sebenarnya, 3 menit, tapi saya lebih suka di 1 menit ini. Karena apa, begitu dia naik kita langsung kompensasi, dan biasanya kita langsung mendapatkan double kill dari sini kayak gitu ya. Nah, akurasinya pun untuk candlestick yang 2 ini lumayan high lah, asalkan kalian tahu posisinya. Seperti yang saya sering bilang, posisi untuk candlestick pattern itu ya di ujungnya itu di pucuk-pucuknya. Kalau di resisten, begitu ketika resisten dia ada di ujung resisten, yaitu ujung resisten di sini ya. Begitu dia sejajar, kita tunggu dulu konfirmasinya apakah dia membentuk candlestick apa. Misalnya dia membentuk candlestick shooting star ya, kita langsung open posisi ya. Biasanya kalau candlestick pattern itu dia akan terbentuk di sini, jarang dia akan terbentuk di sini, jarang ya. Kecuali dia seperti ini, dia gini naik ya, turun. Nah, ini bisa jadi patokan kita, yaitu area base ya. Begitu ini turun dan dia menjadi di sini menjadi candlestick, misalkan jadi di sini. Nah, kalau di sini jadi hammer ya, menjadi hammer, ini namanya bisa jadi dia akan naik lagi dan lalu turun seperti itu. Kenapa bisa di sini dia bisa naik? Karena di sini ada resistance become support kayak gitu ya. Jadi banyak istilah-istilahnya, kita bahas satu-satu nanti. Kita membahas fokus dulu soal candlestick pattern. Nah, seperti itu. Jadi candlestick pattern itu dia akan
bener-bener high banget berfungsi atau berguna kalau dia ada di posisi idealnya, yaitu di resisten dan support di sini dan di sini ya. Pokoknya begitu kalian sedang melihat chart dan tiba-tiba candlestick itu berbentuk hammer, kalian tinggal lihat ke sebelumnya apakah dia itu sedang menyentuh titik support apa tidak. Kalau misalnya titik support begitu titik 00 kita langsung aja posisi buy, dia pasti akan naik walaupun dia turun dulu, tapi dia langsung akan naik ke atas ya, kayak gitu. Sebaliknya kalau misalkan candlestick shooting star, begitu ada candlestick membentuk seperti ini, kita jangan langsung open posisi. Ada candlestick seperti ini ya, seperti ini, kita jangan langsung open posisi tapi lihat dulu ke belakang apakah ada itu resisten atau bukan. Kalau dia di titik resisten, kita langsung aja open posisi 1 menit di situ, dia akan langsung turun, pasti turun ya. Seperti itu bentuknya yang seperti saya gambarkan tadi. Ini hammer dan ini shooting star ya. Sekarang kita lihat di chart yang sedang berjalan ini di hari Minggu. GBP USD nya GBP USD OTC ya, GBP USD nya GBP USD OTC. Kita lihat aja di chartnya apakah ada hammer atau apa shooting star. Kita lihat di sini. Nah, contohnya ini ya. Ini kita bisa bilang kalau ini ada candlestick hammer nih. Ya, dia turun, sebelumnya turun dan tiba-tiba di sini ada pembalikan. Kenapa ada pembalikan? Nah, kita lihat ke belakang. Ternyata dia menyentuh garis support ya, garis support sebelumnya, dan dia langsung membentuk candlestick hammer, lalu dia langsung naik. Makanya 1 menit pun dia sudah oke. Jadi 1 menit. Jadi kalau misalnya ada kalian menemukan candlestick ini 1 kali OP aja udah cukup ya, kecuali dia turun dulu, kita OP lagi, turun lagi, OP lagi, biasanya kita langsung dapat triple kill. Biasanya kayak gitu kalau kita sampai 3 kali atau sampai 2 kali sampai 4 kali balik candler kayak gitulah. Nah, kita lihat lagi, ini salah satu contohnya ya. Kita lihat lagi ke belakang apakah masih ada atau tidak candlestick. Nah, contohnya seperti ini, lihat ya, tuh dia menjadi hammer. Kenapa dia jadi hammer? Dia lagi naik, turun dua candle, langsung menjadi 2 candle menjadi merah, langsung dia menciptakan candlestick hammer, lalu dia naik 1 candle. Makanya saya bilang 1 menit aja cukup kayak itu. Jadi kenapa dia langsung naik? Karena di sini ada resisten jangka pendek ya. Di sini langsung dia, yang saya bilang tadi, resisten become a support kayak gitu ya. Langsung kita cari lagi, kita cari candlestick pattern shooting star. Kita cari shooting starnya. Jangan lupa ngopi, Bray. Sambil ngopi ya, biar santai aja trading tuh. Sekali lagi saya akan menampilkan cara trading saya begitu saya sudah menjelaskan semua materi-materi. Makanya saya sebisa mungkin kalau saya nggak lagi sibuk, saya menyempatkan waktu untuk membuat konten. Karena apa? Karena saya pengen cepat semua materi keluar supaya nanti saya pas trading, begitu saya open posisi saya langsung kasih tahu kalian kenapa saya open posisi di sini, misalkan karena di belakangnya ada ini dan ini kan seperti ini, atau misalkan karena chartnya seperti ini, sebenarnya gak banyak. Jadi supaya nggak bingung, supaya nggak banyak pertanyaan di kolom komentar kayak gitu, bosku. Oke, Mas Bro, kita lihat. Tadi saya lihat pesan, oh ini nih. Nah, di sini ini ada namanya candlestick shooting star. Dia lagi turun, tiba-tiba dia naik
Lalu di sini dia langsung dibatalkan oleh candlestick ini yang membuat candlestick shooting star. Dan kebetulan dia ada di posisi resisten jangka pendek sebelumnya. Langsung dia turun, naik lagi. Nah, di sini ada candlestick. Ini namanya bukan candlestick shooting star. Nah, kalau kayak gini kita fokusin ya. Kita fokusin candlestick ini namanya bukan shooting star, ini namanya candlestick doji ya, doji. Candlestick doji pun kalau kalian lihat video saya sebelumnya, doji pun dia mengonfirmasi kalau akan ada pembalikan arah harga seperti itu, dan dia juga masih ada di posisi resisten sebelumnya ya, kayak gitu. Mungkin untuk shooting star dan hammer ya mungkin cuma segitu aja ya. Seperti biasa posisinya dia ada di posisi resisten, pokoknya ada posisi SNR ya. SNR dia akan berfungsi maksimal, dia akan berfungsinya high lah ya, dia akan berfungsi high. Udah 11 menit juga nggak kerasa ya, kayak gitu. Pokoknya kalau misalkan di sini kalian misalkan menemukan kayak gini misalkan ya, misalnya nih kayak gini nih ya, kita lihat ke belakang dia nggak ada support di sebelumnya, dia nggak ada support sebelumnya. Kalau kita menemukan candlestick seperti ini, dia lagi berjalan kayak gini, dia lagi turun, tapi begitu kita lihat menganalisa ke belakang, ternyata tidak ada support sebelumnya, jangan khawatir, langsung kalian pakai os ya, ini yang ini nih, osilator ya, RSI 19. Saya biasa menggunakan RSI 9. Nah, gunakan RSI 19. Nah, di sini kita bisa melihat yang tadi itu mana ya? Yang di bawah banget itu. Nah, ini dia sudah menyentuh area support apa belum dengan melihat RSI ini. Tuh, walaupun di belakangnya nggak ada ya ini, tapi dia sudah menyentuh garis hijau ini. Garis hijau itu batas support ya, batas support. Nah, dia sudah menyentuh garis itu dan dia membentuk candlestick doji, otomatis dia akan langsung naik ke atas ya. Mungkin itu aja, itu tambahan aja untuk mengingat lagi ke belakangnya. Kalau misalkan doji juga sama ya, doji pun sama, dia juga sama untuk candlestick pattern pembalikan arah harga, tapi sama dia ada di posisi SNR. Kalau SNR sebelumnya nggak ada, kalian bisa lihat menggunakan RSI ini ya, itu saya menggunakan RSI 19. Ini yang saya pakai. Saya biasanya kalau misalkan trading lebih suka tidak menggunakan indikator ya, tapi kalau misalkan pepet dan butuh, atau misalkan si chartnya banyak sumbunya kayak gini, banyak sumbu, nah saya baru menggunakan indikator. Tapi kalau misalkan candlesticknya adem kayak gini, saya biasanya nggak pernah menggunakan indikator, biarkan diri saya yang menjadi indikator ya. Itu aja kayak gitu. Terima kasih sudah menonton video saya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya, supaya saya lebih semangat untuk mengedukasi ke kalian atau memberikan informasi yang telah saya tahu, yang telah saya baca. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.